Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya ke Bang Henry dulu. Ini di Jawa Tengah tiba-tiba ditemukan DPT double dan kemudian dikait-kaitkan dengan KTP yang tercecer di Bogor. Ini jangan-jangan memang sesuatu yang sistematis kalau dilihat dari kecurigaan-kecurigaan. Tapi kalau menurut Anda ini momentum yang sebenarnya kebetulan saja, lalu ada pilkada di Jawa Tengah yang menghubung-hubungkan atau seperti apa? Nggak ada yang kebetulan sebetulnya kalau di... Lagi-lagi tidak ada kebetulan. Tapi gini lah, saya setuju kalau kita harus mengurangi kecurigaan ya. Asal dengan catatan pemerintah mengambil langkah-langkah strategis lain. Langkah-langkah strategis yang cepat digunakan. 805.000, saya kaget tuh terus terang dengan 805.000 tuh kelihatannya sih sedikit, cuma banyak gitu. Itu baru yang ketahuan satu kan. Nah, menurut saya memang kalau dokumen rusak dan bisa digunakan, apalagi identitas, itu harusnya segera di-destroy saja kalau memang rusak. Karena ya, seperti saya katakan tadi, bisa lari ke bank, bisa lari kemana-mana. Kalau ke pemilu kan ada kaitannya dengan kekuasaan. Nah akhirnya memang mau tidak mau dihubung-hubungkan gitu. Di Sumsel juga lagi ada pilkada gitu. Jadi menurut saya sih solusi yang paling dekat itu adalah memang adanya kesepakatan dari pemerintah juga. Nggak usah nunggu undang-undang sih. Karena presiden kan bisa bikin perpres kan. Oke, Pak Hakam. Untuk dihancurkan dokumen negara yang memang ini sensitif soalnya katanya. Baik, Pak Hakam, ada regulasi yang harus dipatuhi oleh Kemendagri. Barangnya harus kembali lagi ke pemerintah di pusat. Tapi ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kemudian tahun politik yang begitu sensitif. Langkah strategis apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Kalau saya melihat, yang pertama saya kira pemerintah terbuka, ya. Jadi sebenarnya kami datang ke sana juga ingin menyampaikan pada publik melalui kami kan, kami wakil rakyat, jadi menyampaikan ada problem seperti ini, kita bisa mengakses, masyarakat bisa tahu yang terjadi. Jadi yang pertama keterbukaan, yang kedua adalah saya kira kita perlu melihat bahwa proses yang ada di Kemdagri, khususnya di Dukcapil ini, memang saya kira sudah dibuat secara internal. Tetapi jangan lupa bahwa KTP elektronik ini kan kemana-mana sangkutannya. Dan kita sudah merancang dari dulu sejak awal KTP elektronik itu memang seperti itu. Jadi saya kira memang harus segera dikoneksikan, sekaligus pengamanannya juga dipersiapkan. Ya. Jadi saya mengharapkan, saya kira yang langkah yang pertama adalah ada aturan yang dibuat oleh Presiden, misalnya Perpres, untuk mengatur ini. Jadi bagaimana penggunaan KTP elektronik untuk segala keperluan publik dan masyarakat, dan apa keharusan yang harus, misalnya card reader pengadaannya, kemudian juga masa untuk pengaktifannya seperti apa, di level mana saja ya. Dan ini segera harus, sehingga jangan sampai tadi KTP elektronik tetapi kemudian seperti KTP lokal. Oke. Ya kan, orang Bekasi kalau mau beli sesuatu di Jakarta nggak bisa, harus pakai KTP Jakarta. Ini kan nggak bener. Padahal ini kan nasional gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira memang harus ada edukasi kepada masyarakat ya, bahwa tentang pentingnya, karena ternyata di beberapa daerah itu memang masyarakat menganggap ya apa sih gunanya KTP elektronik ini. Nah ini saya kira harus ada insentif dan disinsentif, bahwa akses kepada pelayanan publik itu dengan KTP elektronik misalnya, untuk mendapatkan BOS, mendapatkan BPJS dan seterusnya itu, dan kemudian juga hal-hal yang lain. Nah yang terakhir adalah saya kira menyangkut pengaturan yang spesifik, misalnya dalam konteks politik ini kan sebenarnya bermula dari aturan KPU. Jadi KTP elektronik tadinya tidak diwajibkan kalau ada C6, ada surat panggilan. Baru pada 2017 ini saja, jadi harus double. Kalau
C6 tidak ada, 2018 maaf, 2018. Sebelumnya tidak wajib. Jadi, tapi kalau dia tidak surat panggilan ada KTP elektronik bisa. Oke. Nah, karena pilkada DKI sebenarnya. Jadi pilkada DKI waktu itu kan banyak pemilih, apalagi di Jakarta. Ternyata tidak semua KPPS kenal sama pemegang KTP di lokasinya. Saya bisa pastikan karena KTP di tempat saya itu tiba-tiba menjelang penutupan ada sekian puluh orang bawa KTP. Saya dulu pernah tinggal di sini, saya buktinya punya KTP ini. KPPS bingung. Akhirnya diterima. Ini pada putaran pertama. Nah, pada putaran kedua kemudian diperketat gitu. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan ketika PKPU disusun oleh KPU, peraturan KPU agar KTP elektronik ini menjadi semacam password kunci untuk orang tidak dengan mudah, apalagi surat panggilan bisa dimanipulasi gitu. Nah, untuk itu memang sekali lagi kita harus mencermati, sekali masyarakat juga harus mulai memperhatikan ya, dan pemerintah betul-betul memperlakukan KTP elektronik ini ya seperti juga uang, seperti surat berharga ya, yang benar-benar tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Jadi kalau saya melihat dari wujud fisik saja ya. Jadi begini, seseorang ternyata bisa membuat Prof ya kayak gini dengan nama sama 10 KTP. Artinya apa? Artinya dia bisa punya, kalau ini menggunakan logika itu ya, itu dia misalnya KTP ini dipakai untuk tadi kejahatan di tempat tertentu ya, kemudian apalagi dia memalsukan dengan membuka rekening, dia membuka kartu kredit dan seterusnya. Karena apa? Ternyata bisa dipalsukan. Baik. Cuma masalahnya adalah tidak ada mekanisme yang baku sekarang ini ya, yang saya kira dipergunakan untuk mengidentifikasi tadi misalnya card reader. Ya, dengan card reader artinya alat pembaca kartu ini dengan diletakkan akan kelihatan semua. Nah, ini yang sekarang saya kira belum, sehingga pernah waktu itu kan rame sempat pemerintah melarang KTP elektronik difotokopi. Sebenarnya maksudnya agar segera diadakan card reader. Baik. Tetapi kan itu tidak jalan karena card reader butuh anggaran. Baik. Kasian tuh, kan ini seolah-olah jadi kita nyalain Pak Judan semua, padahal enggak kan? Enggak. Beliau sudah melakukan hal yang terbaik gitu kan, diberesin, kemudian ditaruh di tempat yang benar karena sesuai dengan peraturan gitu ya Pak Judan. Ya. Makanya sebetulnya peraturan yang sekarang harus Baik. dibenerin tuh Mas. Nanti kita bahas di segmen terakhir tanggapan Pak Zidan juga, pemirsa, tetaplah bersama kami.